darkness run and hide. We know we were made for so much more than ordinary lives. It's time for us to more than just survive. We were made to thrive. Joy unspeakable, faith unsinkable, love unstoppable, anything is possible. Joy unspeakable, faith unsinkable, love unstoppable, anything is possible. Joy unspeakable, faith unsinkable, love unstoppable, anything is possible. Joy unspeakable, faith unsinkable, love unstoppable, anything is possible. Just to know you and to let you know we leave your name on high. Shine like the sun, made darkness running high. We know we were made for so much more than ordinary lives. It's time for us to more than just survive. We were made to thrive. Our gracious, kind, and loving Heavenly Father, we want to thank you for such a program that brings us together. Program that reminds us to come at your throne of mercy. We want to thank you for the organizers. We want to thank you for all those who have joined. In a special way, I want to dedicate the preacher and all the activities that will be going on. That let each and everything that will be said be a blessing to those who are listening. The songs, the messages, and even the prayers, let them be uplifting, Father. And by the end of this program, let it be that many would have decided to come to you. I pray in a special way, Father, that you may touch the hearts that are yearning, struggling to come out of the dungeon of sin, struggling in the miry clay. Help them, Lord. Give them a hand. They may think that they have failed. They may think that their life has come to an end. But give them hope, Lord, that as they struggle, you may show them that Christ, who died for them on the cross of Calvary, has them settled. Give them a hand and pull them out of that miry clay and put them on the level ground. Thank you because, Lord, you always hear and answer our prayers. For this is my humble cry in Jesus Christ's name. Amen. All right. Hey. Hey, Christina. Welcome. Good evening. Oh, boy. So here we are on Finding Hope on our sixth night, right? Sixth night? Yeah, sixth night. Yes. Yeah, I mean, almost there. Yes. I'm pretty sure that everyone is getting, who is in their care groups, right? They know each other by now. I'm pretty sure they're having good conversations with each other. And I'm hoping and praying that, their fellowship is something that is becoming stronger as they spend more time together. Yes, definitely. So once again, welcome everyone who has joined us here on Facebook Live and also on Zoom as well. Tony, let me just take a few seconds to welcome those on Facebook Live. Yeah. So we have Feli Fernandez and Belio Andin, Racy, Precious. We have Inda. I think Inda is from the Hebrew class, if I'm not mistaken. Oh. Then we have, yeah. We have John Salmingo Flores and many other friends. We have Gina, we have Janelle. Thank you very much for joining us, and we hope you are really enjoying and getting to know
the others in your care group as well. So, Tony, can you just maybe tell us what's happening here with the Finding Hope series? Yeah, sure. So for some of you who may just be tuning in for the first time, and for those who've been with us the whole week, I'm going to sound like a broken record to you guys. But yes, basically, Finding Hope is an online series that we've created for you and your friends to have a discussion together of finding a new reality that is in this hope, who is Jesus Christ. In the past couple of days, we've been diving, Pastor Isigani has been diving with us into these different realities in life, the crises, the times that we feel that we're a failure, our brokenness, and even our fears. These are the things that are waking us up to the reality that we need to connect back to our Creator. So if this is your first time tuning in, my friends, go over to our website, www.findinghope.asia. You'll be able to find all the materials you'll need for the past days, including if you need if you speak Bahasa, we actually have a translation there if you need that, a written translation, and also the video clips are already there. So all you need to do is invite your friends together on a group, put on a schedule, watch the video together as friends, and have a discussion together. But you know what, Christina? I know that we have something unique tonight because we're almost coming to the end, and this is something about maybe my biggest fears. One of my biggest fears is around the topic tonight. Tell us, what's our topic tonight? Yeah, so let me just do a quick recap of what we discussed yesterday, just to have an idea of what we are going to be talking about today. Last evening, Pastor Isigani showed us how we can change our focus from crisis to Christ is. Christ is coming, Christ is alive, Christ is in control, and so on. He said crisis is the question and Christ is the answer. That's right. Just beautiful. It gives us so much hope, right? So like Tony said, this evening, our focus is regrets and mislabeling. So I'm sure many of you have wished that you could go back and get a do-over in life. Imagine if we had a reset button, we can just click and go back to a certain point in life and then maybe not make that same mistake that we made. So if we look at Romans 6:4, Paul says that we can bury our past mistakes and start a new life. So right after this amazing short video from Sudha, Pastor Igan will show us how you and I can bury our past mistakes and start a new life. That's right. I think for tonight, Christina, if we can shake it up just a little bit, let's go straight into our topic tonight, and right after the topic, we will go into this video clip, so it can be part of our discussion afterwards. Okay? All right. So all you guys, I hope you're all set. I hope you're with your friends. You've already shared this live stream, and we're now going to start this evening's topic with Pastor Isigani. What is your biggest regret in life? There was this study conducted about the top 5 regrets of dying people. Those people who are in the hospital or in the hospice care, and they were surveyed. What are their regrets in life now that they are a few months or probably few days from dying? And here are the list of the top 5 regrets of dying people. Number 1, they said, I wish I'd had the courage to live a true life to myself, not the life others expected of me. Number 2, I wish I had not worked so hard. Number 3, I wish I had the courage to share my faith. Number 4, I wish I had stayed in touch with my friends. And number 5, I wish I had let myself be happier. My dear friends, if you will be given the chance to start all over again, what will you do differently? Big question, isn't it? It's just that
We don't have time machines so that we'll be able to go back and change the things that we have already done in the past. But do you know, the Bible says that there is a way for us to start all over again in our life. And I call that new beginning, new start. Savior Jesus Christ. The book of John tells us what is this all about. John chapter 3 verse 3, Jesus replied, "Very truly I tell you, no one can see the kingdom of God unless they are born again." Nicodemus replied, "How can someone be born when they are old? Surely they cannot enter a second time into their mother's womb to be born." Jesus answered, "Very truly I tell you, no one can enter the kingdom of God unless they are born of water and the Spirit." Here we are given a glimpse, a beautiful truth, that in this life we can be born again. And without that experience of being born again, we simply cannot enter the kingdom of God. I am so glad that Jesus Christ has given a provision so that we can start all over again, not only to renovate our life, but to be born again by the power of the Holy Spirit. Friends, today you can have a new life in Christ. You can reset once again and restart by the power of our Lord and Savior Jesus Christ through the water baptism. Acts chapter 2 verse 37 reported the instance when Peter was preaching to the crowd. And when the people heard this, the Bible says, they were cut to the heart and said to Peter and the other apostles, "Brothers, what shall we do?" Now that they realize that they have made mistakes, they have made wrong decisions in their life, they have crucified the Messiah, they have crucified God, they have made the biggest mistake in their lives. And some of us has committed big mistakes in the past, and we wonder, how can we ever start all over again? And that was the question they were asking. When you realize that you have made mess out of this life that the Lord has given you, we ask, what do we do now? Peter replied in verse 38, "Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit." Friends, that is the solutions to the mess and the mistakes that we have committed in our lives. It's not to cover ourselves with the things of this world, but to be born again through baptism, and we will be able to receive the gift of the Holy Spirit, which will empower us to live a holy life according to the will of God. Baptism is just like a reset button where you and I can restart our life and start all over again. I call that new life in Christ. You know, the Bible says in Jeremiah 23 verse 13, "Can the Ethiopian change his skin, or the leopard its spots? Then may you also do good who are accustomed to do evil?" These are big questions. Can we really change? Because you see, there was a study conducted, and there is this model of the stages of change developed by Prochaska and De Clementi in the late 70s. And this is the cycle of change, or the stages of change model. First, with pre-contemplation, no intention in changing the behavior, and then you have the contemplation. You are now aware of the problem that exists, but with no commitment to actions. And then you go for the stage of preparation. You have the intent on taking action to address the problem, and then to the action part, you are having and going through active modification of your behavior. And then the maintenance part, you are sustaining change. New behavior is replacing the old. But notice this one, in this model of change or stages of change model, the relapse, where people fall back into old patterns of behavior. No wonder there are some drug addicts who are in and out of rehab. And do you know, there is these things called recidivism. Recidivism is actually the behavior whereby old prisoners who are already set free are prone to repeating the same
crime and the same mistake that what actually brought them to prison in the first place. And here I'll show you the graph. The rate of released convicts reoffending within 2 years in Singapore from 2009 to 2019 by release year. It appears that 1 in every 4 ex-convict will actually reoffend just within 2 years of being set free. In the US, there is this another statistics, and it appears that the recidivism or reoffending rate is higher. About 49.3% were rearrested, about 31.7% were convicted again, and about 24.6% were reincarcerated. That's about the rate of reoffending is about 50%, 1 in every 2. And so Paul, we understand his concern because of we are trying to change, but we cannot change ourselves. We fall back into our old habits. Paul says in Romans 7:24 to 25, "O wretched man that I am, who will deliver me from this body of death? I thank God through Jesus Christ our Lord." And we all concluded when we try to do something good and we fall back to the same old habit, to the same old addiction, we simply cannot change ourselves. But Jesus Christ can help you, my friend. He has helped me get over many bad things in my life. God can change you and make your life new again. Paul reported this possibility in the book of Romans, chapter 6, verses 4. He said, "We were therefore buried with him through baptism into death, in order that, just as Christ was raised from the dead through the glory of the Father, we too may live a new life." Friends, the ability and the possibility of living a new life is only made available through baptism. When we are born again, when we are buried and died, just like the Lord Jesus Christ died for each one of us, through baptism now, we somehow go through the pattern of being dead from our own old self, and we are raised from the watery grave, having a new life, and having the possibility and the power to live a new life in our Lord and Savior, Jesus Christ. Isn't that wonderful? You can start all over again. You can live a new life. Things can be erased and be forgiven, and you can have a new start with our Lord and Savior, Jesus Christ, through baptism. This is a wonderful offer for those people like you and like myself who have made mistakes in the past, who have sinned against God, who have sinned against our neighbor and against other people, and even against ourselves. My dear friends, baptism is God's remedy for our regrets. You need not regret. God is giving you another shot in life, empowered by the Holy Spirit. I also think in the Bible that baptism is God giving us a new label. You see, this world can mislabel you. Growing up, they may say, your parents may say, or your friends may say, you are such an unreliable person. Millennials, they said, you are just so entitled. Or probably some people will tell you, you are just inconsiderate. And like growing up, probably people tells you this mislabeled, and they tell you you are stupid, you are weird, probably you are garbage, you do not measure up, and some other kids are way better than you, and they're doing well than you. And growing up, you have come to accept those labels. You have come to identify yourselves with those labels, and now it seems that you can't get them out of your mind and out of your system. Some people think and have declared that you are simply worthless, or probably that you are a loser and you won't amount to anything much in this world. My friends, the Bible says that through baptism, we are getting our true label in Christ. The Bible says in Titus chapter 3 verses 5 to 7, He saved not because of righteous things we had done, but because of His mercy He saved us through the washing of rebirth
birth and renewal by the Holy Spirit, whom He poured out on us generously through Jesus Christ our Savior, so that having been justified by His grace, we might become heirs, having the hope of eternal life. My dear friends, these Bible verses tells us that you, in the eyes of God, you are saved. In the eyes of God, you are forgiven. In the eyes of God, you are heirs. In the eyes of God, you have hope for eternal life. In the eyes of God, you are infinitely valued and infinitely important. In the eyes of God, you have an infinite value because God saves you and God bought you. And baptism enables you and I to be new again in His sight. I like this beautiful verse in the book of 2 Corinthians chapter 5 verse 17. The Bible says, "Therefore if anyone is in Christ, the new creation has come. The old has gone, the new is here." Why? Galatians 3:27, "For as many of you were baptized into Christ, have put on Christ. The old self is gone. The old labels was away. The mislabelings were washed away. Now you are God's princess. You are God's prince. You are God's beloved. You are God's chosen. You are God's daughter. You are redeemed. You are a child of God. You are His masterpiece. And God is interested to bring you into eternal bliss of happiness in the paradise for those who love Him. God loves you. God sets you free. You are a new creation in Him. You are an overcomer. You are worthy to inherit eternal life. You are a friend of God. You are beloved by God. You are called. You are complete in God. You are accepted by God. My dear friends, through baptism, God is offering us a new name in Him, a new chance in life, new life in Christ, new beginning in Christ, new label in Christ. And so the Bible says in Acts 22 verse 16, "Why are you waiting? Arise and be baptized, and wash away your sins, calling in the name of the Lord." My dear friends, what are you waiting? You need not, live in a life of regret and being guilty of the things, of the mistakes you have done in the past. God can make you new through baptism. Meet this person. His name is called Wahab Gumanding. He is a pastor now in the southern Philippines. But you see, before he became a pastor, he was only a pastor for the last 10 years right now. But before he was a pastor, a minister of the gospel by now, he was part of the notorious terrorist group back in the Philippines. He was a commander of one of the group in the Philippines who are fighting against the government called the MILF, and he was also part of the MNLF. He is a self-confessed hard killer, a self-confessed terrorist, and according to one of his interviews live on TV, he admitted to killing a lot of people. It becomes to him just simply a way of living. Until one day, he met our Lord and Savior Jesus Christ. Until one day, his sins were washed away. He acknowledged that he has made a lot of mistakes in this life. And God met him. And God was calling him. And he surrendered his dirty living to our Lord and Savior Jesus Christ. He surrendered his guns. He surrendered not only his guns but his life and his future. And he has decided to take ministry. And now he is a powerful preacher of God. He is a minister of God, preaching the love of Jesus Christ, preaching that there is hope in Jesus Christ. My dear friends, if a person like this, even myself included, who made bad choices in the past, if you will see me and know me in the past, you will discount salvation on me. You will not say, you are no hope, you are without hope, Pastor Egan. Probably you are just like us. Yeah, I'm just like you, sinner just like you. I've made bad decisions in life. I've made mistakes in my life. But I'm so glad that God, my Lord Jesus Christ, has not given up on me. And sure, He has not given up on you today. He is extending His mercy. He is extending chance and an opportunity to restart all over again. My dear friends,
Why don't you surrender your life to our Lord and Savior Jesus Christ? Why don't you rise up and be baptized and experience the renewal that our Lord and Savior Jesus Christ is offering you today? I am sure you will not regret your decision to give your life to Jesus, because I have not regretted my decision by giving and turning over my life to our Lord and Savior Jesus Christ. It was the biggest and the most wonderful decisions I have ever made in my life. Thousands today, hundreds and thousands have given their lives to our Lord and Savior Jesus Christ through baptism. Thousands today and hundreds of thousands are giving their lives to our Lord and Savior Jesus Christ through baptism. They are finding new hope. They are finding new label. They are finding new chance and new life with our Lord and Savior Jesus Christ. My friends, that is the offer that I am giving you right now. You can start all over again. You can begin your life all over again with our Lord and Savior Jesus Christ. What are you waiting for? Accept Jesus Christ. Arise and be baptized, washing away your sins, calling in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. My dear friends, there is hope. There is hope only in Jesus Christ. All right. Welcome back. That's wonderful. Yes, it's one of the reasons why it was a good idea to put at the very end, because I think it leads us into our discussion this evening. It's Yeah. very well. Very Yes, nice, really. yes. Great. And so, welcome back to the question and answer part. Tonight, we're going to talk about regrets. Interesting, right? Are you guys ready for this? I think heard Christina Kuya Tony a while is. ago that It's afraid Christina's of this turn. topic. Yeah. Okay. But before we proceed to that, of course, I'd like to welcome back our viewers who are watching right now. If you have any thoughts or question in mind, please feel free to comment it below. And before we proceed as well, I would like to welcome our guest for tonight. We have here Brother Vince and Brother Sherwin. Can you give us a short introduction about yourself, Brother Sherwin? I think Sher wasn't able to make it in. Yeah, he's not around. Baik, terima kasih banyak, Floren. Mohon dibantu. Iya, terima kasih. Baik, selamat malam teman-teman semua. Boleh diaktifkan semua videonya. Terima kasih, Floren, telah menjadi co-host. malam, Kak. Selamat malam. Terima kasih, Floren, yang telah membantu untuk memutar video tayangan dari SSD. Baik teman-teman semua, saat ini mereka sementara Q&A, question and answer seputar pembelajaran materi kita Finding Hope pada seri yang ke-6. Namun kita tidak akan mengikuti diskusi bersama mereka oleh karena kita akan berdiskusi di kelompok kita ini, di Zoom kita ini. Namun minta kesediaan kita semua untuk boleh mengaktifkan videonya
sehingga kita boleh saling mengenal, dan kami mengucapkan selamat datang dan selamat malam untuk sahabat kami. Kami sapa dengan penuh kasih Kakak Hakim Lalelorang. Iya, selamat malam Kak Hakim. Halo, selamat malam Kak Wina. Kabar? Puji Tuhan, kabar baik. Baik, kita akan berdiskusi pada malam hari ini. Dan teman-teman, ada yang tahu judul kita malam hari ini apa? Ya, menemukan harapan dalam penyesalan hidup. Oke, baik. Seperti biasa, kali ini akan mengawali dengan pertanyaan-pertanyaan. Setelah itu, silakan teman-teman yang ingin bertanya, disilahkan. Pertanyaan yang Kak Wina ingin tanyakan kepada teman-teman semua, adakah di antara kita yang pernah mengalami suatu penyesalan yang sangat-sangat besar, yang seolah-olah jika ada waktu ingin diputar kembali, ingin mengulang di waktu itu? Adakah yang pernah mengalami penyesalan terbesar? Oke, bisa Kak Wina minta kesediaan dari Kak Aldo Mawikeres. Akan keluar pulang ke rumah dari kantor daerah. Adakah Kak Aldo penyesalan terbesar yang pernah Kak Aldo alami sehingga rasa-rasanya, aduh kalau boleh kita nggak akan ada di keadaan itu. Seandainya waktu boleh diputar kembali, kita nih mau ini kejadian ini boleh terjadi. Silakan Kak Aldo. Halo Kak Aldo. Oke, mungkin lagi dalam perjalanan ya. Oke, kami juga mengucapkan selamat malam untuk tamu-tamu yang baru bergabung malam hari ini. Kak Wina melihat ada saudari atau saudara ini, Tami Sibi. Shalom, selamat malam. Selamat malam. Oh, selamat malam, Tami. Terima kasih ya sudah bergabung dengan kami. Temannya Jenis ya? Iya. Oke, baik. Bisakah Kak Wina bertanya untuk tamu kita, Temi? Maaf ya kalau salah panggil, Temi atau Tami? Dua-dua boleh, Kak. Oh, dua-dua boleh. Terima kasih. Oh, anaknya Pendeta Sibi ya? Iya, Selamat malam, Tami. Malam. Apakah pernah mengalami yang namanya penyesalan, dan kalau boleh waktu mau diputar kembali, aduh kita mau juga Kak Wina hal itu terjadi, bisa nggak diceritakan? Kita belum terpikir, toh. Mungkin yang lain dulu, Oyen. Oh, oke. Terima kasih, Tami. Silahkan. Sudah diserahkan ke Oyen. Belum ada. Oh, belum ada ya. Puji Tuhan. Belum pernah ada penyesalan yang sangat begitu sudah ya. Oke. Kak Wina ke Brenda. Apakah Brenda pernah mengalami yang namanya penyesalan? Suaranya masih tidak terlalu terdengar jelas. Pernah, Kak. Pernah. Oh, pernah. Boleh dibagikan kira-kira kisah tentang apa itu? Kan Brenda suka bisnis. Ya. Itu ada Tante Brenda di Jakarta nawarin bisnis Oriflame untuk gabung sama-sama, tapi nolak. Ikut teman punya jaringan untuk join, akhirnya mau jualan susah. Jadi kalau waktu bisa diputar, ikut jaringan tante saja supaya semuanya lancar. Oke, baik. Terima kasih. Jadi pernah mengalami penyesalan yang waktu itu ditawarkan untuk join ke Oriflame, tapi tidak mau join. Akhirnya grupnya sudah pada maju, sedangkan Brenda sendiri akhirnya menyesal ya sekarang. Tapi
tidak mengapa, masih ada waktu Brenda. Waktunya masih panjang untuk memulai karir di Oriflame. Bagaimana teman-teman? Iya. Oke, selanjutnya Kak Wina ke Roger. Pernah nggak Roger mengalami penyesalan dan akhirnya, aduh, sangat menyesal sekali kenapa boleh bikin itu atau mengambil keputusan itu? Kalau bercerita tentang penyesalan pasti banyak ya. Tapi yang paling mencolok, salah satu yang mencolok itu waktu SMA masih kayak buang-buang waktu untuk kayak bilang cinta-cinta monyet lah. Jadi akhirnya waktu hilang begitu saja gitu. Jadi agak menyesal lebih sanap sendiri memang. Oke, jadi penyesalan tentang cinta sejati ya. Kenapa kita nggak berusaha ternyata cewek gitu atau? Oke, jadi ada. Ya, bagaimana Oyen? Silakan. Penyesalan nggak suka baca buku dari kecil. Begini kalau hobi baca buku so banyak pengetahuan. Nanti bisa baca sekarang pas corona. Jadi penyesalannya Owen adalah kenapa tidak baca buku dari masih sejak lama ya, sehingga kalau sekarang akan lebih banyak pengetahuan. Tapi masih ada waktu Owen untuk membaca. Oke, Kak Wina sebelum Kak Wina ingin memperlihatkan sesuatu, silakan Kak Marsal. Mungkin ada yang ingin di-share, Kak Marsal? Halo Kak Marsal. Ini dia. Kak Wina coba search di internet, ada jenis-jenis penyesalan. Mungkin teman-teman sudah pernah lihat ya. Di sini, penyesalan satu hari. Penyesalan satu hari itu katanya ketika kita memasak nasi, tapi oleh karena cara masaknya salah, akhirnya nasinya jadi bubur. Tapi penyesalannya itu hanya satu hari. Hanya satu hari menyesal, bahkan mungkin hanya untuk satu kali makan. Esok sudah bisa makan nasi lagi. Kemudian kita akan lihat apa penyesalan dalam 1 bulan. Penyesalan 1 bulan itu katanya kalau salah potong rambut. Jadi menyesal karena mode rambut tidak sesuai dengan keinginan. Jadi kalau salah potong rambut itu namanya penyesalan selama 1 bulan. Ada yang pernah salah potong rambut? Ada ya. Oke, selanjutnya penyesalan selama 1 tahun. Katanya kalau penyesalan selama 1 tahun itu oleh karena tidak naik kelas. Tidak naik kelas, kenapa? Karena tidak belajar dengan baik. Akibatnya menyesalnya sepanjang 1 tahun. Tapi mudah-mudahan di sini tidak ada ya yang tidak naik kelas, semuanya naik kelas. Dan apakah penyesalan seumur hidup? Penyesalan seumur hidup, teman-teman, adalah ketika kita salah memilih pasangan hidup. Karena ketika kita akan hidup berdampingan dengan pasangan kita untuk selama-lamanya, dari bangun pagi sampai tidur, jadi malam hari ini jangan sampai ya ada yang menyesal seumur hidup oleh karena salah memilih pasangan. Ya, kali ini doakan kita semua dapat bertemu dengan pasangan pilihan Tuhan yang tepat. Dan apakah penyesalan yang kekal itu? Kalau kekal itu selama-lamanya, forever and ever, sampai Tuhan datanglah, itu penyesalan, tidak mau habis-habis. Penyesalan yang kekal itu adalah ketika kita salah memilih juru selamat kita. Kita sudah belajar dari malam ke malam, ada bagaimana kita dapat menemukan harapan ketika kita mengalami kegagalan, harapan ketika kita mengalami kehancuran, harapan ketika kita tidak memiliki harapan sekalipun. Dan malam hari ini kita akan mencari tahu apa harapan ketika kita berada dalam penyesalan hidup. Tadi sudah ada gambar-gambar yang merupakan sebenarnya adalah gambaran kehidupan seorang manusia ketika sesuatu yang terjadi, penyesalan 1 hari, 1 bulan, 1 tahun, dan seumur hidup, dan penyesalan selama-lamanya. Kiranya kita tidak mengambil bagian dalam penyesalan-penyesalan itu, oleh karena kita akan mempelajari hal-hal yang penting supaya kita tidak akan pernah menyesal. Bagaimana caranya?
dengan mengambil keputusan yang tepat. Bagaimana sih untuk mengambil keputusan yang tepat sehingga tidak akan pernah kita melakukan penyesalan? Ada yang boleh sharing bagaimana kita dapat mengambil satu keputusan yang tepat sehingga kita tidak akan pernah mengalami yang namanya penyesalan? Oke, kita ke Kakak Hakim Lorang. Karena baru pertama kali ya, dari sejak beliau ke Jakarta, kita belum pernah bertemu. Jadi kita kasih kesempatan dulu ke Kak Hakim. Silakan Kak Hakim. Boleh dibuka maskernya supaya lebih dikenal. Mungkin ada yang selalu lupa Kak Hakim seperti ini. Oke, silakan. Padahal harus Kak Aldo dulu ini. Ya, Kak Aldo dia tidak mau bersuara nanti. Habis ini beliau yang terakhir mau minta tanggapan tentang penyesalan. Silakan Kak Hakim. Ya, kalau berbicara tentang penyesalan, itu berarti sesuatu yang sudah mengulang gitu dia jadi. Jadi DP option itu so lewat dan orang salah pilih. Kayak misalnya seperti Kak Wino sudah jelaskan tadi, potong rambut atau masak nasi, itu hal-hal yang so lewat yang ya sekurang menyesal, karena itu sudah mau jadi ulang. Kak Wino boleh ulang? Kak Wino pertanyaan tadi apa? Mute itu Kak. Ya, terima kasih. Pertanyaannya adalah kira-kira apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak akan pernah mengalami yang namanya penyesalan. Oke. Nah, biasanya penyesalan itu nanti orang akan rasa di dampak itu saat orang sudah mengerti mana yang benar dan mana yang salah. Saat orang masih berumur belia, belum dewasa, saat orang melakukan kesalahan pun atau salah pilih, dampaknya itu nggak terlalu berasa. Karena orang belum tahu betul, oh ini salah ini. Betul. Tapi biasanya penyesalan itu mulai orang rasa paling sakit itu biasanya kalau pengalaman orang-orang yang beranjak dewasa itu biasanya dalam hubungan pasangan satu dengan yang lain, cinta, ya. Karena orang-orang muda semua di sini, apalagi ada Pastor Ryan di sini, ya. Biasanya orang itu anak-anak muda akan rasa sakit sekali, akan rasa kecewa sekali saat orang salah melakukan sesuatu hal di dalam hubungan orang dengan orang berpasangan. Nah, ada banyak pengaruhnya. Misalnya dalam hubungan pacaran misalnya. Orang nanti sadar itu salah saat semua itu berakhir. Orang nanti sadar bahwa aduh salah. Tapi putus. Bagaimana Pastor Ryan? Bro Aldo. Oh? Orang nanti sadar aduh kalau kita nak begini, kalau kita nak begitu tuh kemarin malam. Atau aduh kalau kita ada telepon pada dia tuh mungkin 1 menit yang lalu. Nggak akan begini. Tapi ya sudah lewat. Ya. Nah di situ orang belajar, jangan ketika orang salah pilih atau orang salah melakukan satu hal yang berdampak buruk, berdampak negatif bagi orang pribadi. Orang menganggap bahwa kita nggak mau lagi di situ. Ada orang yang ketika dia keputusan yang salah itu dampaknya dari saat dia menjalin hubungan dengan lawan jenis. Ada orang yang trauma sampai ini beneran ada loh, sampai dipikir sudah mau lagi kita pacaran. Ada orang yang atau mungkin dari kerohanian sudah mau lagi kita gabung dengan PA Kota. Malas orang-orang di situ tidak memperhatikan kita mungkin. Padahal sebetulnya kita harus lihat apa yang menyebabkan sampai hal itu terjadi. Apa yang menyebabkan sampai dampak yang tidak kita inginkan itu terjadi.
Nah, Kak Wina, pertanyaan ini bagus sekali. Sekarang apa dong? Apa yang harus orang lakukan supaya orang nggak salah? Intinya kan saat sesuatu hal yang tidak baik itu terjadi, berarti orang salah kan? Nah, sekarang apa dong yang harus orang lakukan sampai nggak salah? Nah, orang perlu mengakui bahwa dalam segala hal, orang harus tanya ke Tuhan. Ya. Dulu waktu zaman-zaman, ini pengalaman pribadi kita ya, di zaman-zaman pacaran dulu ya, suka-suka orang aja. Ya. Zaman-zaman mungkin ketika orang lulus kuliah, mau cari pekerjaan ya, suka-suka orang aja. Apapun yang orang mau lakukan, seringkali orang lupa bahwa paling penting itu kalau orang bertanya-bertanya ke atas, jangan bertanya-bertanya ke teman dekat, atau bertanya ke orang yang mungkin orang percaya sekali ini orang. Selama dia masih manusia, maka kekecewaan itu, orang nak mau kecewa itu tidak menjamin. Tapi ketika orang backup semua itu, apapun yang orang mau lakukan, apapun yang orang mau hadapi, orang selalu tanya ke Tuhan. Tapi kunci sahabat. Pasti Tuhan akan kasih jawaban, Tuhan akan kasih jalan keluar sesuai dengan apa yang orang inginkan, bahkan mungkin lebih. Jadi mungkin maksud kita adalah apapun yang orang mau lakukan, orang harus tanya ke Tuhan, sharing ke Tuhan, supaya orang nggak salah jalan. Apalagi orang rasa kecewa sekali, karena Tuhan akan pernah bikin orang kecewa. Kalau kita sharing Bapak Wina mungkin nggak sesuai ekspektasi kita, maksudnya kita mau suka Kak Wina kasih apa kita ya. Tapi kalau Pak Tuhan orang sharing apapun yang orang melakukan, ya walaupun mungkin orang terjerumus di hal yang salah, tetap orang akan mendapatkan hal yang mungkin akan memperbaiki apa yang telah orang lakukan dalam tanda kutip salah. Mungkin itu, Kak Wina. Super sekali ya, terima kasih Kakak Hakim yang sudah mau berbagi. Jadi bagaimana supaya kita tidak akan salah dalam mengambil keputusan sehingga tidak akan ada namanya penyesalan adalah dengan selalu bertanya kepada Tuhan dan selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap apapun yang akan kita lakukan. Terima kasih. Sebenarnya ini adalah inti dari pembahasan kita pada malam hari ini. Sudah dijawab oleh Kakak Hakim. Baik, mungkin akan dilengkapi oleh Pendeta Rian, disilahkan. Sebelum kita ke pertanyaan selanjutnya. Atau mungkin Kak Wina akan, mari kita membawa pikiran kita. Oke, saat ini kita sudah terlanjur melakukan yang namanya satu pilihan yang salah. Akhirnya, oleh karena pilihan itu, akhirnya kita menyesal. Nah, pertanyaan selanjutnya, namanya sudah menjadi penyesalan, sudah terjadi, kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Nah, apakah kita dapat memulai sesuatu yang baru atau apa yang dapat kita lakukan agar supaya penyesalan kita tidak akan berlarut-larut? Silakan Pendeta Rian, mohon dijawab. Boleh ulang lagi? Oke, Kak Wina ulangi lagi ya, Kakak Pendeta Muda Rian. Sinyalnya kurang. Iya, kita sudah, yang namanya penyesalan itu sudah terjadi, sudah lewat. Kita tidak bisa mengulang kembali waktu yang sudah berlalu kan. Seperti tadi Roger, dia menyesal oleh karena kenapa dia tidak berjuang untuk mendapatkan orang yang dia sukai pada saat itu. Nah, kembali lagi kalau akhirnya dia menyesal. Kalau Kak Hakim tadi mungkin pernah ada sesuatu masalah akhirnya putus, timbullah penyesalan kenapa saya berbuat seperti itu, atau mungkin ada lagi kenapa saya bisa jadian dengan dia, atau begitu kita nggak jadi dengan dia, ya kan? Mungkin ada seseorang yang punya penyesalan seperti itu. Bagaimana Owen? Owen sudah senyum-senyum itu kan, Owen sudah tahu. Mana Kakak Aldo? Kakak Aldo sudah ada atau belum ya? Iya, nanti habis ini Kak Marsal, penyesalannya apa? Oke, kira-kira ketika kita sudah mengambil keputusan yang salah, bagaimana caranya agar supaya kita tidak terlalu berlarut-larut yang namanya dengan penyesalan, dan kita bisa memulai sesuatu yang baru? Bagaimana caranya, Pendeta?
sebenarnya nggak sederhana hanya satu kata, tapi salah satu ayat yang dalam Yohanes 8 ayat 11, ya, Yohanes 8 ayat 11 ketika Yesus ketemu dengan Maria Magdalena, dikatakan, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Mungkin kalau kita ketemu dengan orang lain, orang akan minta tanggung jawab. Tanggung jawab, kamu buat ini, kamu buat ini. Tapi Tuhan, bayangkan, dia tahu kita buat dosa, dia bilang, pergi, jangan lagi buatnya. Jangan lagi buatnya. Sebenarnya sih, ada satu hal yang penting, tapi itu kan menjadi pembahasan malam ini juga. Bahwa kita menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi. Juru selamat saya, seperti Kak Abdul bilang tadi, bukan sesama manusia, tapi Tuhan. Nah, Tuhan memberikan kepada kita pilihan untuk memulai semua dari awal. Tuhan memberikan kita pilihan untuk memulai kembali semua dari paling awal sekali, dari start lagi. Kalau kita pernah proses penyesalan di dalam pertengahan perjalanan kita atau di tengah pertandingan, Tuhan dia kasih kesempatan kita untuk memulai lagi dari awal. Mungkin itu gambaran aja. Oke, baik. Terima kasih Pendeta Rian. Tuhanlah jawaban dari segala sesuatu. Di saat kita salah memilih sekalipun, namun ketika kita datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan jalan keluar. Kamu harus seperti ini, kamu harus seperti itu. Seperti pembahasan kita pada malam yang kedua, segala sesuatu ketika kita datang kepada Tuhan dan membaca setiap ilham dari Tuhan, yaitu Alkitab, maka semua pertanyaan-pertanyaan atas segala kebingungan kita boleh dapati di dalam Alkitab dan di dalam penyerahan kita kepada Tuhan. Terima kasih Pendeta. Bagaimana kita memulai sesuatu yang baru hanyalah ketika kita semua menyadari bahwa kita semua adalah anak-anak Allah. Amin. Atau ada yang bukan anak Allah di sini? Amin ya, kita semua adalah anak-anak Allah. Ketika kita merasakan dan kita percaya bahwa penyesalan hanyalah sebuah penyesalan. Saya adalah anak Allah dan saya berharga di mata Tuhan. Maka saya pun bisa memulai sesuatu yang baru dengan Tuhan. Mari kita buka di dalam 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-17. Di sana dikatakan, Alkitab berkata, jika siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi teman-teman, jangan ada yang namanya penyesalan. Oleh karena kadangkala penyesalan itu dibuat oleh setan untuk membuat kita lupa bahwa kita memiliki Allah yang sangat mengasihi kita. Kadangkala penyesalan dibuat oleh setan untuk mempengaruhi kita berpikir bahwa Tuhan tidak mencintai kita, Tuhan tidak mengasihi kita. Kenapa ini semua boleh terjadi? Kenapa saya hampir salah memilih pasangan hidup, contoh ya, hampir salah, tapi mudah-mudahan tidak ada yang salah. Kenapa saya harus salah di dalam menentukan pilihan? Tapi teman-teman, ketika kita datang kepada Tuhan, mari kita rubah pemikiran kita. Semua itu datang oleh karena mungkin kita sudah terlalu jauh dari Tuhan. Kita kurang lagi berdoa, kita kurang lagi berserah. Dan malam hari ini kita diingatkan, mari kita untuk senantiasa datang kepada Tuhan melalui penyerahan-penyerahan diri kita. Dan ingatlah, semua penyesalan kita itu akan tergantikan dengan sukacita. Karena kita tahu bahwa kita semua ini adalah anak-anak Allah. Dan semua adalah anak-anak Allah adalah ciptaan yang baru yang diperbaharui setiap hari. Baik, bagaimana supaya kita mengetahui bahwa kita ini adalah anak-anak Allah? Mari kita buka di dalam Galatia 4 ayat 4 sampai 6. Minta kesediaan dari Kak Marsal untuk dapat membacakan Galatia 4 ayat 4 sampai 6. Silakan Kak Marsal. Galatia 4 ayat 4 sampai 6. Dan sesudah itu minta kesediaan dari Vivi untuk baca Yohanes 3 ayat 3 sampai 6. Silakan Kak Marsal, Galatia 4 ayat 4 sampai 6. Sudah ada di tayangan. Galatia 4 ayat 4. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan
yang takluk kepada hukum Taurat, ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Abah, ya Bapa. Ayat selanjutnya, silakan Sisi. Yohanes 3 ayat 3 sampai 6. Kak, Yohanes 3 ayat 4. Yohanes 3 ayat 3 sampai 6. Yohanes 3 ayat 3 sampai 6. Yesus menjawab katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Bagaimana? Lalu kata Nikodemus kepadanya, bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Ayat 6, apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Terima kasih Kak Marcel dan juga Kak Vivi yang telah membacakan ayat. Teman-teman, kita melalui ayat yang sudah dibacakan tadi, Galatia 4 ayat 4 sampai 6, ada kepastian bahwa kita adalah anak-anak Allah. Tuhan memelihara kita sebagai anak-anak yang sangat dikasihinya. Dan kita perlu untuk diperbaharui setiap hari melalui baptisan Roh Kudus. Mungkin kita semua di dalam aplikasi Zoom ini, kita semua sudah dibaptis. Kita sudah pernah mengalami yang namanya baptisan. Namun, kita juga perlu untuk kita perlu ada pembaruan diri setiap hari. Kita perlu dibaptis kembali setiap hari dalam pembaruan hidup kita. Bagaimana caranya? Setiap hari kita memperbaharui kehidupan dan komitmen kita dengan Tuhan. Setiap hari kita memohon kuasa Roh Kudus Tuhan untuk boleh menempati hati dan pikiran kita. Sangat penting teman-teman kita memperbaharui kehidupan kita. Setiap hari kita mengambil waktu untuk datang kepada Tuhan melalui baptisan roh yang kita adakan setiap hari di dalam kehidupan kita. Kita boleh memilih waktu, apakah itu pagi-pagi benar, kita juga boleh mengambil waktu, apakah itu pada tengah malam kita untuk datang kepada Tuhan. Marilah kita setiap hari untuk mengambil waktu datang kepada Tuhan melalui pembaharuan diri kita untuk setiap hari mau berkomitmen semakin hari semakin hidup setia kepada Tuhan. Maukah teman-teman berkomitmen pada malam hari ini untuk dapat menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dan senantiasa bergantung kepada Tuhan dan percaya bahwa hanya Tuhanlah satu-satunya yang dapat menyelamatkan kita dari yang namanya kegagalan hidup, krisis hidup, maupun penyesalan-penyesalan hidup oleh karena pilihan-pilihan yang salah. Teman-teman, seperti yang kita sudah pelajari kemarin, tidak ada lagi waktu untuk kita santai-santai saja. Tidak ada lagi waktu untuk kita hanya berleha-leha dengan kehidupan kita yang tidak setia kepada Tuhan. Kapan lagi waktunya kalau bukan sekarang? Kita tidak tahu kapan Tuhan akan datang. Mulai malam hari ini, mari kita untuk mengambil komitmen kita untuk lebih hari lebih setia lagi kepada Tuhan. Semakin hari, semakin hidup suci, semakin hidup kudus, dan memperbarui kehidupan kita melalui hubungan kita yang kita sendirikan untuk Tuhan. Ada amin untuk pelajaran firman Tuhan kita pada malam hari ini? Amin. 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 Baik, sebelum kita akan menutup pembahasan sharing kita, mungkin masih ada yang ingin menambahkan sesuatu? Aldo. Kawina, boleh mau tambah? Nah, disilakan, Marcel. Oh, tadi kan ditanya bagaimana supaya orang bisa terhindar dari apa yang penyesalan. Memang bagus tadi bilang selalu bergantung kepada Tuhan. Tetapi kita harus ingat dalam kehidupan ini kita punya orang tua, punya sahabat, punya pendeta dan orang-orang lainnya. Mereka itu ibarat alarm yang diberikan kepada kita untuk memberitahukan, karena salah, Tuhan begini.
Nah, bagaimana orang mau dapat tahu suara Tuhan bahwa orang ini memang bikin salah atau benar? Biasanya dari orang tua atau dari siapa saja. Kalau mungkin orang belajar modul pemuda dewasa, SOYL, orang bikin mentoring. Orang disuruh bikin kayak mentor. Jadi setiap anak muda itu harus bagus ada mentor. Mentor itu seperti orang yang lebih tua atau orang yang dihormati yang memiliki kapasitas untuk bisa memberikan arahan kepada anak muda tersebut. Jadi mungkin itu supaya orangnya terhindar. Dan juga begini, supaya teman-teman orang muda bisa terhindar dari kesalahan, kita lihatlah kawan-kawan kita yang sudah mungkin pernah melakukan kesalahan yang sama dan kita ulang. Jadi orang yang sudah melakukan hal tersebut, kalau kita lihat dia bikin salah, janganlah kita melakukan hal tersebut. Lalu ada kata-kata bijak yang bilang begini, segala sesuatu yang ada pada hidup kita itu adalah maksud Tuhan. Jadi misalnya kalau satu kali kita berbuat salah, mengambil keputusan yang salah, ada maksud Tuhan terhadap kesalahan tersebut. Mungkin salah pilih cewek, mungkin orang pikir sebagai laki-laki itu cewek beda sekali. Terus Tuhan berubah dengan dia, mar DP lastinya jadi dentorang. Namun, tetapi setelah beberapa tahun kemudian, orang lihat, nih cewek ada sifat-sifat yang baik mungkin. Oh Tuhan, kan terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih luka yang ada di masa lalu itu saya sudah mengerti saat ini. Jadi kita harus mendapatkan satu wise. Jadi everything happen in our life has reason. Jadi jangan pernah orang berpikir itu kok enggak boleh. Begini juga kalau tadi Pastor Isigami ada share itu penyesalan yang paling ketika orang tidak menjadi orang diri sendiri. Ketika orang menjadi diri orang lain, disitulah orang akan menyesal ketika orang tua. Mungkin pada saat ini orang mau menjadi seperti apa yang orang tua mau, nah masalah. Mau jadi seperti orang teman mau. Tapi jadilah orang diri sendiri yang dalam arti apa yang orang suka mau bikin, buatlah itu yang terbaik. Jangan ikut-ikut. Kalau orang mau ya, kalau misalnya orang suka, ngana mau jadi begini. Misalnya Abdul, ngana kok lebih bagus jadi dokter pada mau jadi pengacara. Nah, padahal yang bilang itu kan orang tua. Mungkin secara pandangan orang bagus, tetapi Abdul mungkin secara hati nurani tidak suka. Jadi jadilah diri sendiri dengan pertolongan Tuhan. Orang berdoa kepada Tuhan, Tuhan berikan kepada saya petunjuk untuk kemana hidup ini saya akan bawa. Dan tolonglah saya untuk bisa membuat hidup saya ini sangat berarti. Jadilah diri sendiri dengan pertolongan Tuhan, dan carilah nasihat dari orang-orang yang bisa dipercaya, orang-orang yang rohani, orang-orang yang dapat dipercaya dan sudah memiliki teladan dalam hidup. Memang manusia itu banyak kekurangan, tetapi manusia juga memiliki banyak hal-hal yang baik yang kalau orang belajar itu akan bisa memberikan juga kepada kita pelajaran hidup yang orang tidak bisa dapat di tempat lain. Mungkin itu Kak Mina. Terima kasih. Terima kasih Kak Marsal untuk tambahan yang luar biasa. Betul sekali bahwa kita sebagai kakak-kakak harus bisa menjadi mentoring yang baik ya bagi adik-adik kita, dan inilah wadah yang sudah kami usahakan buat dari Officer PA Kota untuk bisa menjadi kakak-kakak mentor yang baik bagi teman-teman Kota Manado, walaupun tidak semua bisa hadir, tapi setidaknya kami yang sudah beberapa acara yang dibuat agar supaya teman-teman PA itu boleh dalam satu wadah komunitas pergaulan yang baik sehingga tidak akan salah bergaul dan tidak akan salah memilih pilihan nantinya. Terima kasih Kak Marsal untuk masukan yang sangat baik, untuk juga tambahan yang luar biasa. Benar sekali bahwa orang tua kita, anggota jemaat di gereja, apakah itu suatu jemaat maupun pendeta juga bisa menjadi tempat di mana kita untuk boleh bertanya, masukan-masukan apa yang harus kita buat. Terima kasih, dan di sini ya ada yang disampaikan oleh Chris Dave ya nama akunnya di Zoom group chat. Everything depends on the right action of the will. Terdapat di dalam Step to Christ halaman 47 ya. Terima kasih untuk semua yang telah memberikan masukan, dan sebagai kesimpulan yang terakhir kami berikan kesempatan kepada Direktur PA kami, Pendeta Dale Supit. Silakan Pastor. Shalom Pastor. Ya baik. Ya. Selamat malam teman-teman semua.
Selamat malam, Pastor. Malam. Terima kasih diskusi luar biasa, sangat dinamis dan apa yang teman-teman sudah sampaikan tadi, saya rasa sudah cukup mencakup akan inti daripada pembahasan kita pada malam hari ini. Semua kita punya masa lalu, tapi jangan biarkan masa lalu itu menghalangi kita untuk melangkah ke depan nanti. Dan kalau kita mau melangkah ke depan, ingat baik-baik, bawalah Yesus, melangkahlah dengan Yesus, maka kita akan melupakan apa yang di belakang. Karena kalau kita hanya melangkah dengan mengandalkan diri kita sendiri, maka kita akan tiba pada satu saat di mana kita merasa bahwa kita tidak layak. Karena untuk mengubah kehidupan kita, untuk menjadi manusia yang baru, kita harus melangkah di dalam Yesus dan bersama-sama dengan Yesus. Karena di dalam Yesus kita boleh mendapatkan hidup baru, dan hanya di dalam Yesus kita boleh mendapatkan kesanggupan untuk menghidupkan kehidupan yang baru itu. Jadi mungkin ini closing statement yang saya dapat berikan. Saya juga ingin membagikan waktu tidak cukup, tapi kurang lebih ya ada sayup-sayup yang pernah mendengar tentang saya, mungkin teman-teman dengar, dan ya puji Tuhan, walaupun saya belum menjadi pribadi yang sempurna, tetapi saya boleh menunjukkan bagaimana bahwa Tuhan sanggup menolong saya untuk keluar dari masa lalu yang kelam, dan hanya dengan pertolongan Tuhan, saya melangkah untuk keluar dari dalamnya, dan sampai sejauh ini dengan pertolongan Tuhan, walaupun masih perlu banyak sekali perkembangan, Tuhan memakai saya yang lemah, terbatas, dan tidak sanggup ini di dalam pelayanan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih banyak Pastor yang sudah melengkapi akan diskusi kita malam hari ini. Terima kasih juga untuk Kak Marcel yang telah membawakan tambahan yang luar biasa, juga Kak Pendeta Rian, Kak Hakim, juga tadi Kak Florence, Roger, dan teman-teman yang lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih banyak. Benar apa yang pendeta sampaikan, Tuhan tidak pernah melihat masa lalu kita. Tuhan selalu melihat masa depan kita. Marilah masa depan kita senantiasa selalu bergantung dan berharap kepada Tuhan. Kita akan menutup rangkaian sharing kita, acara kita, kegiatan kita malam hari ini dengan menyanyikan lagu Sion nomor 128 yang akan ditampilkan oleh Roger. Aku mau hidup bagi Yesusku, dan kami minta kesediaan kembali Pendeta Diel Sufit untuk dapat mendoakan kami semua dalam doa penyerahan dan juga doa. Setelah ini kita akan memulaikan rapat KKR PA Kota Manado. Aku mau hidup bagi Yesusku, lagu Sion nomor 128. Karena Engkau pasrahkan dirimu bagiku, ku tak punya lain Tuhan, hatiku tahtamu, mulai sekarang aku hidup, ya Yesus bagimu. Nadil akan mendoakan. Kita berdoa, teman-teman. Puji Tuhan atas kegiatan malam hari ini. Kiranya ini boleh membangkitkan semangat, memotivasi kami
untuk terus melangkah ke depan, melupakan apa yang di belakang, karena kami tahu Tuhan tidak melihat apa yang di belakang kami. Tuhan melihat apa yang ke depan, apa yang dapat kami perbuat untuk melayani pekerjaan Tuhan, dan bagaimana kami boleh menata kehidupan kami terlebih khusus sebagai anak-anak muda, menghadapi dunia dewasa ini yang penuh dengan godaan, cobaan, dan tantangan kehidupan yang seringkali mengendurkan semangat dan menggerogoti iman percaya kami kepada Tuhan. Oleh karena itu ya Bapa, berkatilah kami semua yang ada pada diskusi malam hari ini, dan terima kasih oleh karena firman Tuhan tetap menjaga kami untuk berada di dalam jalan kebenaran dan mengingatkan kami kembali apabila kami sudah mulai berjalan serong daripada kebenaran firman-Mu. Tuntun kami terus, jangan bosan-bosan untuk menerima setiap seru dan doa kami, dan biarlah Tuhan akan selalu hadir dalam semua aspek kehidupan kami. Berkati kami anak-anak muda ini, agar benar-benar boleh menjadi alat Tuhan di dalam gerakan kedatangan Tuhan, dan boleh menjadi alat Tuhan untuk membawa banyak jiwa datang kepadamu. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu, dan acara selanjutnya kiranya Tuhan akan tuntun dan memberkati. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih banyak Pendeta Dale yang sudah mendoakan kita semua. Dan teman-teman, kita akan masuk dalam rapat untuk KKR PA Kota Manado. Jadi diharapkan teman-teman yang sudah ada malam hari ini jangan keluar. Mohon diaktifkan semua videonya sambil kita akan menunggu beberapa teman kita akan masuk. Tolong diaktifkan videonya, kita akan mengambil gambar bersama. Dan silakan Roger untuk dapat mengabadikan Janice dan Disney, juga Pendeta Rian belum diaktifkan. Luar biasa Bro Hakim Lalelora. Terima kasih. Kak Aldo langsung atau rambu. Tadi Kak Aldo soalnya Pak pas mau tanya apa tuh penyesalan terbesar Kang Oen. Kita mesti komentar banyak sekali ini. Mana kasih kesempatan. So siap sekali ini. Saksian. Iya besok Kak Aldo. Yang namanya penyesalan itu di belakang. Ya, itu nama pendaftaran. Sudah cuma itu. Yang terakhir itu apa? 2, 3. Ya, ulang lagi. 1, 2, 3. Oh, ulang lagi. 1, 3. Luar biasa, mantap. Ya, terima kasih. Mantap. Ini luar biasa ini. Semangat terus. Baik, terima kasih Pastor. Terima kasih banyak Pastor sudah mengabadikan, dan juga Joje. Oke, silahkan kepada Ketua PA untuk dapat memimpin rapat malam hari ini. Jangan curhat ya, karena yang curhat sudah berlalu. Tadi tidur. Sesi tidur di malam. Sesi pada ajarnya nanti tidur di malam. 2 menit terakhir ya. Oh iya. Joji silakan stop live. Dan Oen silakan diberhentikan recordingnya karena kita sudah akan masuk ke rapat.